Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wasdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'itsu liusami ma makarimal akhlaq fa innaka la khuluqul Qur'an. Al-ayah al-hadis sadaqallahul adim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minas syahidin was sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah Masjid Raya Al-Jabar dari berbagai pelosok daerah negeri yang hadir pada kesempatan ini dan pada siang hari ini kita disatukan dalam satu akidah la ilaha illallah, berjamaah kita dalam ibadah, bekerja sama dalam dakwah untuk tegaknya ukhuwah Islamiyah. Maka bersyukur kita pada siang hari ini kepada Allah, senantiasa dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21 tadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sebagai bagian hari ini kita di tanggal 9 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Pesan ilahi kepada kita adalah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswah, teladan, role model, example, murabi, guru terbaik kehidupan kita. Muhammad adalah nama yang begitu mulia, nama di setiap helaian nafas, setiap jutaan bibir manusia menyebut namanya setiap hari tidak pernah berhenti. Setiap denyut jantung berdenyut senantiasa. Di antara bibir dan denyut itulah 1400 tahun yang lalu namanya masih terus sebut kita sampai detik ini. Oleh karenanya kita hari ini duduk di majelis ilmu ini tentu adalah wasilah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi peran yang penting dalam kehidupan kita. Bagaimana keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita itu terekam jelas di dalam hadis baginda yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'itsu lisami ma makarimal akhlaq." Telah aku sempurnakan agama ini dan tidak ada akhlak yang paling disempurnakan kecuali akhlaknya adalah baginda Nabi, terekam jelas di dalam Al-Quran. Saat ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentu di dalam surat Al-Anbiya di ayat yang ke-107 Allah sampaikan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin."
Sungguh aku ini mengutus engkau Muhammad ini adalah sebagai rahmat untuk seluruh alam. Kalau kita lihat sejarah bagaimana kaum-kaum terdahulu, sebut saja kaum Samud, kaum yang begitu durhaka kepada Allah sampai Allah turunkan Nabi Saleh alaihissalam. Lalu kemudian Allah hidup generasi setelah kaum Samud, kaum Ad, sampai Allah kemudian turunkan Nabi Hud alaihissalam. Semuanya membangkang atas perintah Allah. Apa yang terjadi, mereka kemudian dihabiskan generasinya. Tapi bagaimana Nabi Muhammad SAW sampai saat ini yang kita bisa saksikan bersama, Yahudi laknatullah masih berkuasa di kolong langit ini. Itu semata-mata bagaimana Allah pun berikan rahmatnya, kasih sayangnya, yang pada waktunya, pada saatnya nanti rahmat ini akan diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana keteladanan Rasulullah kepada Al-Quran ini jangan lagi kita sangsikan. Sampai di saat ketiga di wafatnya 634 Hijriah, di saat di sudut kota Madinah, pada waktu ketika para sahabat dengan baginda Nabi bersama dengan putri tercinta, dengan menantu tersayang, mereka berkumpul. Dan di saat itulah kemudian Rasulullah SAW tidak bisa bersama dengan para sahabatnya untuk melaksanakan sholat berjamaah. Tapi apa yang terjadi di saat itulah baginda Nabi Muhammad itu mungkin kalam atau ucapan yang terakhir yang terucap baginda Nabi kepada sahabat dan kepada putri tercintanya. Wahai anakku, ayah dengar di luar itu ada suara yang mengetukkan pintu. Bukalah anakku. Seketika Fatimah Hajrah membukakan pintu. Dan ketika akan dibukakan pintu oleh Fatimah Hajrah, dalam kisah ini diungkapkan, Fatimah sesungguhnya tahu di antara sahabat-sahabat Nabi mengenal wajahnya. Tapi pada waktu itu Fatimah tidak mengenal wajah sahabat itu tadi. Lalu kemudian balikan badannya dan kemudian menghampiri kepada ayahanda tercinta. Wahai ayahanda tercinta, aku mengenal para sahabat semuanya. Tapi demi Allah aku tidak mengenal siapa gerangan yang datang itu. Lalu kemudian didekapkanlah putri tercintanya tadi. Dan dengan tatapan mata yang kosong Rasul sampaikan, wahai anakku, ketahuilah, dialah yang akan memisahkan alam kelezatan sesaat. Dialah malaikat Ijrail. Lalu tidak lama kemudian Ijrail masuk, dan ketika ditanyakan kepada Ijrail, wahai Ijrail, mana malaikat Jibril? Wahai Rasulullah, sesungguhnya Jibril itu sudah menunggu di aras Allah. Pintu-pintu langit semuanya, pintu-pintu surga terbuka lebar untuk menanti kedatangan ruhmu. Tapi itu semuanya tidak membuat bahagia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kemudian turun hadis qudsi yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang tersampaikan? Wa haramtu ala sa'ilil ummati hatta tad'ulaha ummatuka. Wahai Rasulullah, sungguh Allah telah mengharamkan umat-umat yang lain masuk ke dalam surga sebelum engkau Muhammad masuk terlebih dahulu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah Rasulullah itu bahagia? Apakah Rasulullah itu tenang mendapatkan jawaban tadi? Tidak. Bergetar baginda Nabi sampai yang kita paham hari ini, yang kita ketahui hari ini, Rasulullah tidak meninggalkan dirham dan dinar. Tapi apa wasiat yang disampaikan Rasulullah kepada kita adalah ummati, ummati, ummati. Salat, salat, salat. Jadi inilah hari ini sejatinya kita hadir menegakkan salat Jumat berjamaah. Ini salah satu bagaimana wasiat Nabi kepada kita semuanya. Karena kalau kita bertafakur hakikatnya berjamaah semuanya, hidup kita ini menunggu waktu azan dan menunggu waktu salat. Lahir hakikatnya kita diazankan, mati kita disolatkan. Lahir kita ditolong orang, mati kita digotong orang. Salat itu penting
bukan yang penting salat. Maka hari ini kita masih sama-sama salat kita di belakang imam. Sebelum waktunya, saatnya nanti ke salat kita di depan imam. Maka endingnya apa? Salat membantumu adalah setelah kematianmu. Hari ini kita bawa diri kita ke masjid, bawa diri kita ke majelis taklim sebelum waktunya, saatnya nanti kita digotong ke masjid. Karena Rasul menyampaikan ada dua kategori manusia yang sangat menyedihkan kelak nanti pada hari kiamat. Yang pertama adalah seorang laki-laki yang tidak pernah datang ke masjid sampai diusung dengan jenazahnya. Dan yang kedua adalah seorang wanita yang tidak pernah mau menutup auratnya sampai ditutup dengan kain kafannya. Inilah barangkali yang kemudian menjadi tazkirah bagi kita hari ini. Sejatinya kita hari ini sedang menghidupkan di antara sunnah Rasulullah SAW. Apa sih amalan yang paling dicintai oleh Allah? As-salatu waqtiha. Salat di al-waktu, berjamaah dan di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan di 9 Rabiul Awal 1416 Hijriah, 3 hari ke depan kita akan sama-sama merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Persis di hari Senin kelahirannya baginda Nabi Muhammad SAW. Yuk kita sama-sama hidupkan sunnah baginda Nabi ini. Paling tidak pas di hari libur, kita pun libur sementara dari haus dan lapar kita. Hidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kecintaan Rasul kepada kita? Gak perlu dipertanyakan lagi. Karena Rasul pernah menyampaikan satu statement di saat ketika halaqah bersama dengan sahabat terbaiknya. Tidak pernah Rasul menyampaikan kalimat kata ini. Kalimat ini mungkin terngiang sampai saat ini. Apa yang terucap dari baginda Nabi dalam hal satu halaqah? Tiba-tiba Nabi menyampaikan 3 kalimat. Ahbabi, ahbabi, ahbabi. Kekasihku, kekasihku, kekasihku. Mata arahum, mata alqahum. Kapan aku bisa melihatmu? Mata alqahum, kapan aku bisa berjumpa denganmu? Sahabat yang waktu itu bersama dengan Rasulullah dalam halaqah pede begitu. Lalu kemudian salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, alasna bi ahbabi?" Ya Rasul, bukankah aku ini adalah kekasihmu? Lalu dijawab oleh baginda Nabi, "Walakin aku adhabi." Kalian adalah sahabat terbaikku. Ma ahbabuka ya Rasul? Siapa kekasihmu ya Rasul? Kaumun ummati, aku yang punya kaum. Lam yaraumi, yang pernah tidak melihatku, yang belum pernah melihatku. Wa amanu min, tapi dia yang beriman kepadaku. Artinya hari ini kita belum pernah bertemu dengan Rasul. Kita belum pernah juga bermimpi dengan Rasul. Bahkan barangkali di akhir zaman ini banyak manusia-manusia yang ngaku dirinya sebagai Rasul. Padahal pesan Nabi kepada kita singkat saja hadisnya. La nabiyya ba'di. Tidak ada Nabi setelahku. Hari ini kita tidak pernah melihat Rasul, berintegrasi dengan Rasulullah, tapi kita punya modal beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah salah satu di antara umat yang kelak dirindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk di dalamnya yang hari ini berikhtiar, berusaha sampai kelak nanti kita bertemukan dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pesan Nabi kepada kita, man shalla alayya sallallahu alaihi wasallam asran. Siapa yang bersalawat kepada aku, maka aku berikan pahala 10 kebaikan. Mari kita perbanyak nanti terbanyak dengan bersalawat kepada baginda Nabi, sehingga kita kelak nanti termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa anakum bi ayatil hakim aqulu qali hada astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hazana ala dinil Islam. Bismillah masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillah masyaallah la yusrifu su'a illallah. Bismillah masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Jabbar ya Qahar ya Zal Basir Sadid. Hud haqqana wa haqqal muslimin an iman dalamana wal muslimin wa ta'ada alil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim astaqbil qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mas'uda. Hadirin jamaah Al-Jabar yang Allah muliakan, di khutbah yang kedua ini sama-sama kita bertakarub kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita konsentrasikan setiap diri kita, seluruh anggota tubuh kita, mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohonkan doa-doa yang terbaik kepada Allah. Semoga para jamaah yang hadir di Masjid Raya Al-Jabar ini senantiasa diberikan kebaikan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusannya Allah Subhanahu wa taala. Selalu dalam keadaan sehat walafiat di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon doa yang terbaik kepada putra-putri kita yang sekolah, yang pesantren, semoga menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Pun di antara keluarga kita yang hari ini sedang uji dengan sakit, kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, dan senantiasa diberikan kesabaran, keikhlasan dalam menghadapi ujian. Doa yang terakhir kita sampaikan juga untuk almarhumah yang sudah berpulang ke rahmatullah. Semoga keluarga kita, sahabat kita, jamaah kita yang sudah berpulang ke rahmatullah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yafinu kafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika karim azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha jami'al hajjat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka darajat wa tuballighuna biha salawati min jami'il khairati fil hayati wa abadal maut. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhum kama rabbayani shighara. Wa bil jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma rabbana as'adahibal basi anta safi'al sifa sifa'uka sifa'al la yaghadra saqama. Allahumma ya kafi'al muhimmat, Allahumma ya mujibu da'wat, Allahumma ya dafi'al baliyat. Nas'aluka ya Allah, nas'aluka ya Allah jalla jalahu, ya Allah ya rahman ya rahim, ya khaliq ya latif ya khabir. Alla ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Akbar wallahu muwaffiq ila muthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.